Fatimah Fatma Zahra. Perkenalkan, nama saya Nazifa Devani Putri. Perkenalkan, nama saya Zaskia Vidya Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Nama saya Kisha Titian Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi bab 1 dan bab 2. Pendahuluan. Kerajinan dan rekayasa merupakan bagian dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yang mengajarkan kita untuk kreatif dan inovatif. Dalam pembelajaran ini, kita diajak untuk menciptakan berbagai produk, kerajinan, dan hasil rekayasa yang bermanfaat serta memiliki nilai jual. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar membuat karya, tetapi juga mengembangkan keterampilan, melatih ketelitian, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan semangat berwirausaha. Bab 1. Kerajinan, analisis, penelitian, dan perancangan ragam kerajinan mancanegara. Bab 1. Kerajinan adalah hasil karya manusia yang dibuat dengan keterampilan tangan dan mengutamakan nilai estetika serta fungsi. Kerajinan biasanya dibuat dari bahan-bahan yang mudah ditemui di sekitar kita, seperti bahan alam, limbah, atau tekstil. Tujuan dan manfaat. Tujuan pembuatan kerajinan yang pertama, menghasilkan produk yang berguna dan indah. Yang kedua, melatih kreativitas serta keterampilan tangan. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa wirausaha dan cinta produk lokal. Manfaat kerajinan yang pertama, sebagai hiasan atau benda pakai. Yang kedua, memberikan peluang usaha lapangan kerja. Yang ketiga, menjaga kelestarian budaya daerah. Selanjutnya, ada jenis-jenis kerajinan. Yang pertama, kerajinan dari bahan alam. Contohnya, kayu, bambu, daun kering, kulit, batu, dan tanah liat. Contoh produknya ada anyaman bambu, ukiran kayu, gerabah, tas daun pandan. Yang kedua, kerajinan dari bahan limbah. Contohnya plastik bekas, logam, kertas, kain perca. Contoh produknya pot dari botol bekas, tas dari bungkus kopi, dan hiasan dari kertas koran. Yang ketiga, kerajinan dari bahan tekstil. Contoh kain batik, benang wol, dan serat alam. Contoh produknya ada bros kain flanel, taplak meja prajut, dan boneka kain. Prinsip pembuatan. Prinsip pembuatan kerajinan. Yang pertama, keterampilan tangan, hasil buatan tangan yang rapi dan detail. Yang kedua, estetika, memiliki keindahan, bentuk, dan warna. Yang ketiga, fungsi, bisa digunakan atau hanya untuk dipajang. Yang keempat, kreativitas, ide, dan desain harus unik serta inovatif. Nah, untuk teknik pembuatannya ada banyak. Yang pertama, ada menganyam, menjahit, memahat, mengecat atau mewarnai, menempel, membentuk, atau mencetak. Lalu, untuk alat bahan umumnya ada gunting, lem, kuas, benang, bambu, kayu, cat kain, dan lain-lainnya. Contoh kerajinan bahan alam ada anyaman bambu menjadi wadah serbaguna, ukiran kayu jati untuk furnitur detail ukiran halus, ada gerabah tanah liat untuk vas bunga, kendi, pot, dan lain-lain, tas daun pandan, aksesoris kulit sapi atau domba, serta dompet yang tahan lama dan elegan. Bab 2, yaitu tentang turbidimeter dan alat pendeteksi pencemaran udara. Air dan udara sangat penting bagi kehidupan, namun saat ini kualitasnya sering menurun akibat pencemaran. Untuk itu, kami membuat dua alat rekayasa, yaitu turbidimeter untuk mengukur kekeruhan air dan alat pendeteksi pencemaran udara untuk memantau kualitas udara. Tujuan proyek ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui kondisi lingkungan secara mudah dan cepat. Manfaatnya yaitu membantu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Pengertian turbidimeter yaitu adalah alat untuk mengukur tingkat kekeruhan air berdasarkan jumlah cahaya yang terhambur oleh partikel di dalamnya. Prinsip kerjanya, cahaya dari LED diarahkan ke sampel air dalam kuvet. Semakin keruh airnya, semakin besar hamburan cahaya yang diterima sensor. Komponen utama turbidimeter meliputi sumber cahaya yaitu LED, sensor cahaya, kuvet, rangkaian penguat sinyal, dan display hasil pengukuran. Hasilnya ditampilkan dalam satuan NTU, Nephelometric Turbidity Unit.
pendeteksi pencemaran udara. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan gas berbahaya di udara seperti CO, CO2, amonia, dan asap. Sensor yang digunakan antara lain MQ135 atau MQ2 yang peka terhadap gas dan polusi. Prinsip kerja alat ini ialah sensor membaca kadar gas, lalu sinyalnya diproses oleh mikrokontroler, lalu hasil ditampilkan di layar atau indikator. Alat ini membantu mengetahui tingkat pencemaran udara di sekitar kita dengan cepat dan akurat. Coba dan kalibrasi. Setelah alat dirakit, dilakukan uji coba untuk memastikan alat bekerja dengan baik. Kalibrasi dilakukan menggunakan air standar, jernih dan keruh, serta udara bersih dan berasap untuk membandingkan hasil. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin keruh air atau semakin banyak polusi udara, maka nilai yang terbaca oleh alat semakin tinggi. Artinya, alat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan sebagai alat pemantauan lingkungan sederhana. Kesimpulan dua bab tersebut adalah tema kerajinan dan rekayasa merupakan bidang yang menyatukan kreativitas tangan dengan prinsip ilmiah dan teknis. Rekayasa untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai estetika, fungsi, dan solusi teknis. Keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan karya cipta yang berdaya guna tinggi. Turbidimeter adalah alat untuk mengukur tingkat kekeruhan air berdasarkan cahaya yang dipantulkan oleh partikel tersuspensi. Alat ini berguna untuk memantau dan menjaga kualitas air agar tetap layak digunakan. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Izinkan teman saya untuk berpantun. Kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari kami pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri.